Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan bacaan-bacaan Injil pada Minggu Prapaskah pertama ini terkesan random, ya, terkesan acak. Namun kalau kita mencoba lebih dalami dan perhatikan bacaan Injil satu persatu pada minggu ini, sebenarnya ada tema penyatu, ya, atau tema yang menghubungkan bacaan-bacaan ini. Temanya adalah tentang doa. Tentang doa. Masa sih Romo tentang doa? Iya. Kalau kita mulai dari hari Selasa. Hari Selasa Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa. Berdoa apa? Berdoa Bapa kami. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam doa yang penting itu adalah relasi. Doa itu kan komunikasi rohani, ya. Dan tujuan komunikasi ini sangat penting. Dan Yesus mengajarkan bahwa saat kita berdoa kepada seorang Bapa yang baik, Bapa yang bijaksana. Dan Yesus juga pada bacaan hari Rabu mengingatkan kita, jangan seperti orang-orang Farisi yang menuntut dan memaksakan kehendak mereka untuk mencari tanda. Kadang-kadang kalau kita berdoa, itu kita memperlakukan Allah bukan sebagai Bapa yang bijaksana atau Bapa yang baik, tetapi sebagai bawahan kita. Kita memaksa mau dapat sesuatu. Kalau nggak dipaksa, kita marah-marahin, kita bentak. Kalau tidak segera dapat, bahkan ya Tuhannya dipecat. Kita tidak memperlakukan atau tidak melihat Allah sebagai Bapa yang baik. Romo, apakah berarti kita tidak boleh memohon dan meminta kepada Tuhan? Jawabannya tentu saja boleh dan bahkan harus. Bacaan hari Rabu, mintalah maka kamu akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Namun sekali lagi memintanya, ya, itu dalam relasi Bapa dan anak. Relasi seorang Bapa yang bijaksana, yang sangat baik, yang sangat mengerti kebutuhan anak-anaknya. Bahkan sebelum anak-anaknya pun tahu kapan dia membutuhkan dan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, ya, karena kalau kita melihat relasi kita seperti ini, doa-doa yang seolah-olah tidak dikabulkan pun itu juga bagian dari rencana Tuhan. Dan juga kita diharapkan terus berdoa memohon, walaupun apa yang kita minta kadang-kadang belum tercapai atau belum diberikan Tuhan. Santo Agustinus bilang, ya, dalam tulisannya, kenapa Tuhan kok tidak memberikan apa yang kita minta? Santo Agustinus bilang tetap berdoa, karena Tuhan sedang membesarkan hati kita, ya, membesarkan hati kita, sehingga saat hati kita sudah cukup besar, Tuhan akan memberikan yang jauh lebih besar lagi.
Jadi kalau hari ini teman-teman belum mendapatkan apa yang didoakan, jangan khawatir ya, terus berdoa. Ya, suster di sini ya, kalau doanya belum terkabulkan nggak apa-apa ya, doa terus. Suster minta apa suster? Minta jodoh ya, iya, yang akan dikasih ya. Intinya kita terus berdoa ya. Nah, bacaan kemarin itu memperlihatkan kepada kita dimensi lain dari doa. Bacaan sebelumnya dimensi vertikal ya, relasi kita dengan Allah. Allah sebagai Bapa, kita anak-anaknya. Sekarang dimensi horizontalnya, menyampingnya, dimensi komunalnya, komunitasnya. Kalau kita semua memanggil Allah sebagai Bapa, berarti kita adalah saudara dan saudari dari Bapa yang sama. Dan ini penting, karena Bapa yang baik nggak mau anak-anaknya bertengkar, nggak mau anak-anaknya saling bermusuhan, nggak mau anak-anaknya saling ya marah-marahan, nggak mau. Oleh karena itu bacaan kemarin bilang kalau kalian berdoa, bahkan ke gereja bersama-sama, mempersembahkan kurban bersama-sama, pastikan ya tidak ada permusuhan di antara kalian. Ya, karena saya Bapa yang baik tidak mau anak-anaknya berantem. Hari ini tentang apa Romo? Hari ini dimensi lain lagi dari doa. Bahwa doa itu adalah senjata rohani. Bahwa doa itu juga bisa untuk pelayanan. Sebelumnya relasi personal dengan Bapa, kemudian ada relasi komunal dengan saudara-saudari kita. Dan yang terakhir, doa sebagai senjata rohani kita. Kita selalu bisa mendoakan orang lain, ya, bahkan mereka yang kita anggap sebagai musuh, bahkan mereka yang telah menyakiti kita. Kadang-kadang kita ingin berdamai ya, tapi nggak bisa berdamai karena pihak yang satu nggak mau berdamai. Lalu solusinya bagaimana Romo? Ya Tuhan Yesus bilang, kamu doakan. Ya doakan. Doanya seperti apa Romo? Ya supaya dia cepat dipanggil Tuhan. Ya enggak ya itu. Itu bukan doa yang benar ya. Kita doakan supaya hatinya melembut dan terjadi perdamaian. Nah kalau kita bisa mendoakan ya, diajak Tuhan mendoakan orang yang memusuhi kita, apalagi kita harus terus mendoakan orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, komunitas kita, sahabat-sahabat kita. Jadi minggu ini kita diajak untuk mendalami tentang doa. Doa sebagai relasi pribadi dengan Allah Bapa yang bijaksana, yang sangat baik. Doa yang memiliki dimensi komunal, dan doa sebagai pelayanan kita. Amin.